Sobat Desa, tinggal di pedesaan dengan lingkungan yang aman dan nyaman tentu dambaan banyak orang. Keamanan dan kenyamanan bisa diciptakan dengan kita bersama-sama warga yang lain mengembangkan konsep lingkungan yang cerdas. Lingkungan yang cerdas adalah proses penerapan pemanfaatan teknologi dalam lingkungan masyarakat desa, serta mendukung tujuan pelestarian lingkungan melalui konservasi dan peningkatan kesadaran untuk mempromosikan pemanfaatan sumber daya alam yang lestari dan efisien. Lingkungan yang cerdas, kita mulai dengan penerapan sistem kebencanaan. Langkah-langkahnya dengan memberikan literasi kebencanaan kepada masyarakat oleh pemerintah desa ataupun komunitas. Lalu, pemerintah desa juga bisa membangun sebuah layanan kebencanaan sederhana, serta memanfaatkan teknologi informasi yang dapat membantu peringatan dini kebencanaan. Misalnya, alat ukur peringatan dini longsor dan gempa menggunakan perangkat sensor getar. Berikutnya, sistem keamanan lingkungan. Lagi-lagi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah literasi keamanan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah desa atau komunitas pada masyarakat. Lalu, melakukan penerapan sistem keamanan lingkungan berbasis digital untuk meningkatkan keamanan lingkungan dan mengurangi tindak kejahatan. Bisa pula dengan menggunakan kamera CCTV yang diintegrasikan dengan berbagai sensor Internet of Things atau IoT. Selanjutnya, perihal pengelolaan sampah. Sebuah lingkungan yang cerdas mampu mengelola permasalahan sampah dengan baik. Caranya dengan meningkatkan nilai ekonomi sampah yang dapat diolah dan mengkategorikan sampah yang dapat diolah dan tidak dapat diolah untuk meningkatkan kebersihan lingkungan, serta membuat bank sampah yang sudah didigitalisasi dan membuat alat IoT yang dapat memilah sampah secara otomatis. Jika memiliki potensi wisata, maka lingkungan desa yang cerdas bisa memanfaatkan potensi tersebut sebagai sumber pendapatan desa. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu dengan mempercepat pengenalan wisata desa kepada masyarakat, meningkatkan potensi wisata, serta membantu pengelolaan wisata dengan menerapkan e-ticketing untuk pengelolaan wisata berbasis digital. Untuk pengelolaan sumber daya air, bisa dengan melakukan pengelolaan sumber daya air secara digital dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan pemetaan SDA dan dapat memberikan hasil data secara real time. Sementara untuk sistem kontrol hutan, bisa dengan membuat sistem kontrol hutan menggunakan IoT untuk meningkatkan pemantauan, pengendalian, dan pengontrolan hutan desa. Berikutnya adalah sistem kontrol sungai. Lingkungan yang cerdas memanfaatkan teknologi dalam sistem kontrol sungai berbasis digital yang bermanfaat untuk memetakan kondisi sungai yang ada di desa. Misalnya, pengontrolan kualitas air, pengontrolan debit air, serta pengontrolan sampah pada sungai.
Sedangkan untuk kontrol lingkungan bisa dengan memanfaatkan teknologi untuk pengukuran suhu dan udara terhadap lingkungan, sehingga masyarakat atau pemerintah desa dapat mengetahui seberapa baik kualitas mutu udara dan suhu di lingkungannya. Bisa juga untuk mengukur curah hujan dan kondisi hujan di wilayah desa. Dan terakhir adalah pemetaan desa, yakni melalui proses pengenalan aplikasi pemetaan wilayah berbasis open source untuk melakukan pemetaan. Menggunakan alat dukung, misalnya drone, untuk mendapatkan gambaran desa yang akan dipetakan, serta dipadukan dengan sistem geotagging yang akan menghasilkan peta desa berbasis digital. Nah, Sobat Desa, demikian pembahasan mengenai lingkungan yang cerdas. Mari jadikan desa kita menjadi lingkungan cerdas yang aman dan nyaman menuju sebuah desa yang mandiri.